Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Zulkifli Faiz dalam kelas Coding is Fun. Kali ini saya akan memberikan materi tentang membuat proyek smart home, kendali lampu rumah menggunakan PictoBlock dan nanti terhubung dengan aplikasi Dabble di smartphone. Oke. Pertama kali yang kita buat, kita buka PictoBlock ini, kemudian kita sambungkan nanti Arduino Uno-nya ya. Arduino-nya kita sambungkan di sini. Nanti kita pilih portnya. Sebentar, saya colok dulu Arduino-nya. Oke, sebentar. Saya ulang kembali. Oke, saya menggunakan COM3 di sini. Oke, sini sudah tersambung. Ya, kemudian kalau teman-teman pertama kali menggunakan PictoBlock dan menggunakan Arduino pertama kali itu, kita lakukan upload firmware-nya ke dalam Arduino-nya ya. Ini tinggal kita klik saja, nanti akan terupload ke Arduino. Kebetulan ini sudah saya upload. Langsung saja saya akan membuat codingnya sebagai berikut. Kita pilih Arduino-nya, kemudian saya menggunakan variable untuk kendalinya, kemudian saya pakai if then, kemudian saya bikin di sini sensornya, saya pakai Dabble di sini. Nah, sensor saya pakai Dabble, jadi nanti caranya di Dabble-nya kita ketik perintahnya apa yang mau kita perintahkan. Di sini saya tulis A untuk hidup, kemudian pin yang saya nyalakan di sini ya, saya buat banyak pin. Kebetulan saya sudah buat maket rumahnya dari kardus ya, dari barang-barang bekas. Jadi kita bisa menggunakan barang-barang bekas untuk mempraktekkan proyek ini. Oke, ini pinnya ada dari 4, 5, 6, 7. Saya copy lagi ya, ini semua pin saya gunakan. Ini 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Oke. Nah, kelebihan 1. Oke. Nah, jadi ini saya akan perintah untuk menghidupkan lampu. Jadi pin 4 sampai 13 saya hidupkan. Kemudian ini tinggal kita copy saja, kemudian kita taruh di bawahnya. Nah, ini saya tulis S. Nah, ini perintahnya mati ya, semua perintahnya mati. Jadi ini codingnya. Jika menyalakan kita ketik huruf A, semua nyala. Nanti kalau ketik huruf S dia akan mati. Lalu kemudian kita hubungkan dengan
karena kita nanti akan menggunakan Bluetooth, maka kita isi labelnya dengan Bluetoothnya di sini. Nah, seperti ini. Jadi codingnya cukup seperti ini aja. Jadi untuk menyalakan dan mematikan lampu. Nah, untuk bikin yang lain silahkan dikreasikan saja. Ini saya contohkan seperti ini, dikreasikan saja. Contohnya misalnya seperti ini saya copy ya, misalnya saya taruh di bawahnya. Misalnya saya mau ngetik di sini 13 saja gitu misalnya ya. Ini saya buang pin 13 saja yang nyala. Lalu kemudian saya duplikat, terus di bawahnya saya bikin 13A. 13A nya mati, 13 saja nyala. Jadi ini saya tulis 13A supaya memudahkan saja mengingatkan kalau 13 nyala, kalau pakai A itu mati. Teman-teman bisa isi apa saja, misalnya nyala mati terserah, misalnya ruang tamu, ruang dapur, itu boleh-boleh saja. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Teman-teman bisa kembangkan lagi seperti itu. Oke, setelah ini selesai ya, ini kita upload ya, kita klik upload di sini. Nah, di sini sudah terbaca pemrograman coding dengan bahasa visual seperti ini. Itu diterjemahkan dalam bentuk sintek bahasa Arduino-nya seperti ini. Nah, karena ini materi untuk teman-teman yang tidak paham sintek ya, atau juga untuk anak-anak. Nah, ini bisa kita ajarin sehingga mereka bisa membuat proyek smart home dengan mudah. Oke, ini kita upload. Nah, ini sedang berjalan ya, upload in progress. Kita tunggu saja ya, upload selesai. Nah, setelah selesai kita akan bisa menjalankan projectnya terhubung dengan label. Nah, label ini nanti kita ambil dari di aplikasi di smartphone kita ya. Nah, label itu ada di mana? Mungkin saya tunjukkan saja. Kita pakai Google Play-nya. Label. Nah, ini dia aplikasinya ya. Teman-teman bisa download aplikasinya ke smartphone, lalu kemudian setelah sudah terinstall, lalu nanti tampilannya seperti ini ya. Teman-teman bisa pilih untuk coding tadi, kita milihnya yang terminal ya, karena nanti itu ada kita bisa mengetik perintahnya di sana. Kemudian ini ada yang untuk kontrol robot and play game ya, gamepad. Nah, ini yang tampilan yang tadi ya, yang tulis perintah. Jadi kita ketik di sini perintahnya kayak tadi 13 atau 13A, terus kita kirim, lalu dia akan mengirim perintahnya ke Arduino. Oke, itu saja pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Berikut kita lihat praktek penggunaannya dalam market berikut ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta komen di bawah ini sehingga bisa nanti memberikan masukan kepada kami untuk mengembangkan materi pelajaran coding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, berikut coding untuk kendali lampu smart home menggunakan PictoBlock. Perhatikan di sini, saya hanya menggunakan if then. Jadi ketika ditulis di terminal 4, maka dia akan mati. Kalau 4 ikan hidup, 4A akan mati. Nah, pinnya saya samakan, jadi kodenya 4, di pinnya di 4, begitu seterusnya. Jadi yang A mati, yang angkanya hidup. Ya, seperti ini. Semua sama. Dan kemudian saya tambahkan di sini. Saya sedikit agak cepat. Nah, di sini ada 8C, jadi 8C ini lampu di pin 8 kedip-kedip. Saya bikin define-nya seperti ini. Lalu kemudian saya buat lagi dengan perintah nanti isi data di terminalnya S itu mati semua, dan kalau A di sini hidup semua. Itu saja coding dengan PictoBlock-nya, sangat mudah sekali untuk bisa dipahami.